Kalau pendekatan pembelajaran ini ya kita pahami sebagai landasan ya, teoritis ya, landasan teoritis tentang bentuk pembelajaran apa yang ingin kita terapkan di dalam kelas kita gitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada lagi yang memahami bahwa pendekatan pembelajaran itu sebagai PDKT. Bukan kita lagi mau mendekati seseorang atau guru mendekati siswanya ya, tapi pendekatan pembelajaran di sini adalah itu tadi landasan teoritis ya, tentang bagaimana pembelajaran yang ingin kita terapkan. Nah, salah satunya apa? Yaitu pendekatan saintifik, pendekatan kooperatif gitu. Nanti juga ada pendekatan multiliterasi dan seterusnya gitu. Kalau penamaannya biasanya pendekatan dan model itu sama ya, karena model itu kan dia cakupan yang lebih luasnya gitu. Nah, tentu untuk menerapkan tadi landasan teoritis tersebut ya perlu dijabarkan secara lebih prosedural. Nah, kemudian langkah-langkah prosedural ini ya kita pahami sebagai metode pembelajaran gitu ya. Meskipun ada beberapa yang menyamakan makna dari metode dan teknik gitu ya. Tapi kalau di mata kuliah ini kita memberikan pemahamannya bahwa metode adalah prosedural yang lebih lengkap lagi dibanding teknik. Kalau teknik dia sudah lebih apa istilahnya yang langsung diterapkan gitu ya. Cara seorang guru, tekniknya apa? Teknik ceramah gitu, teknik diskusi, teknik penugasan, teknik apalagi misalnya tanya jawab, teknik wawancara langsung dan seterusnya. Nah, kalau ya metode itu berarti adalah prosedural semua konsep pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran dari awal pendahuluan kegiatan inti sampai penutup seperti itu ya. Nah, di kurikulum yang terbaru ya 2013, nah meskipun yang sekarang ada kurikulum pelengkapnya yang disebut kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Di sini yang paling model pembelajaran yang paling banyak dibahas adalah yang tadi itu pendekatan saintifik ya. Nah, kemarin kan mungkin ada juga yang bertanya-tanya apakah saintifik ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran bahasa Arab itu. Kalau kita kemarin menyimak ya dan mungkin membaca literaturnya, kalau model pembelajaran saintifik ini kan berarti bagaimana pembelajaran itu yang mengarahkan siswa seperti layaknya seorang peneliti gitu ya. Jadi, nah kalau penelitian itu apa? Nah, kalau penelitian itu kan berarti dia mampu mengidentifikasikan suatu masalah ya, merumuskan masalah, membuat hipotesis, menganalisis dan membuat kesimpulan. Maka konsepnya akan seperti itu. Maka kemarin ya di dalam model-model pembelajarannya ya ada metode product based learning dan juga project based learning begitu ya. Nah, itu semuanya ada ciri khasnya ya. Kalau yang problem based learning berarti tujuan akhirnya adalah untuk menemukan solusi ya atau mungkin konsep atau bisa juga draft atau tawaran terhadap suatu permasalahannya. Nah, kalau project berarti hasil akhirnya adalah produk gitu. Nah, bagaimana kalau diterapkan ke dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, ini tentunya masih bisa diterapkan di dalam pembelajaran bahasa Arab ya dengan penyesuaian sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang paling mudah diterapkan tentunya salah satunya bisa di kitabah gitu ya. Kalau kitabah kan karena terlihat di situ dia produknya luarannya apa ya tulisannya gitu. Yang kalau kalam berarti produknya apa? Produknya adalah ya video begitu kan. Kalau di kitabah bisa juga tulisannya berupa esai, poster dan seterusnya begitu. Mungkin sebenarnya ini juga sudah sering kita terapkan gitu ya. Namun kita tidak menyadari bahwa pembelajaran yang kita lakukan ini adalah yang problem based learning ataupun product based learning ya. Nah, karena itu pembelajaran yang saintifik ini pun ya harus berawal ya, harus didasari dari permasalahan-permasalahan yang real yang dihadapi oleh siswa gitu ya.
Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik ya, karena pembahasan ini pun tidak hanya berhenti di mata kuliah PPBA ini gitu, tapi akan berkelanjutan di mata kuliah selanjutnya ya, terutama di mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar gitu nanti yang praktek mengajar di prodi gitu sebelum nanti ke sekolah. Kalau sekarang kan masih teoritis semuanya. Nanti di mata kuliah PKM itu ya teman-teman akan diminta bagaimana mempraktekkan salah satu dari metode pembelajaran yang kita bahas di mata kuliah ini. Baik, itu ya pengantar dari saya karena ini pertemuan pertama saya dengan teman-teman di mata kuliah PPBA ini. Selanjutnya hari ini kita juga akan membahas mengenai mode pembelajaran kooperatif ya. Ini sudah bagus sekali kelompok 6 mempersiapkan makalah dan PPT-nya ya dan juga background-nya sangat cerah ya. Cerah jadi kelihatannya semangat semuanya. Nah, salah satu model pembelajaran kooperatif ini juga yang paling banyak ya digunakan, terutama dalam praktek pembinaan kompetensi mengajar. Kenapa? Kenapa, Bu? Nanti akan dibahas nanti oleh pemakalah apa keunggulannya. Karena dan tipe-tipe dari atau model metode kooperatif ini juga banyak sebenarnya ya. Tapi di dalam pembahasan kali ini mungkin hanya akan dibatasi pada beberapa metode. Baik, disilakan kelompok 6 untuk presentasi makalahnya. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Fatwa atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustazah Fatwa dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada sore hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Farhana Istia Amalia yang bertugas sebagai moderator pada sore hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami ada Fatur Ramadan, Farhana Istia Amalia saya sendiri, Rizka Putra Atorik, dan Lutfiah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat pembacaan kesimpulan dan penutup, yang terakhir tambahan dari Ustazah Fatwa. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama agar presentasi pada sore hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh kelompok 6. Saya persilahkan kepada Rizka Atorik yang akan membacakan materi pertama. Kepada Atorik disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif ini juga dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif ini lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Nah, dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama. Dan mereka nih harus mengordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
Kemudian ada karakteristik model pembelajaran kooperatif yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fatur Ramadan. Padanya dipersilakan. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya, terdengar, Fatur. Terima kasih atas kesempatannya ya. Lanjut materi berikutnya adalah karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Yang kedua ada pertanggungjawaban individu. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bagian dari aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Yang ketiga adalah kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Metode yang digunakan untuk mencapai keberhasilan kelompok pada pembelajaran kooperatif yaitu scoring, mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang sebelumnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Ciri yang pertama yaitu belajar bersama dengan teman. Jadi model pembelajaran kooperatif ini kita akan belajar bersama dengan teman-teman lainnya. Kemudian ciri kedua yaitu selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Jadi di dalam model pembelajaran kooperatif ini selama kita belajar akan terjadinya tatap muka antar satu teman dengan teman lainnya. Kemudian ada saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Jadi di dalam pembelajaran kooperatif ini kita akan mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok lainnya. Kemudian ada belajar dari teman sendiri di dalam kelompok. Jadi di dalam pembelajaran kooperatif ini kita akan belajar dari teman kita sendiri di dalam sebuah kelompok. Kemudian ada belajar dalam kelompok kecil. Jadi di dalam pembelajaran kooperatif ini kita akan belajar di dalam sebuah kelompok kecil. Kemudian ada produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Di dalam model pembelajaran kooperatif ini kita akan lebih produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Kemudian ada heterogen, yakni tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan akademik, gender, suku, maupun lainnya. Jadi di dalam model pembelajaran kooperatif ini bersifat heterogen. Nah, heterogen yang dimaksud yakni tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan akademik, gender, suku, maupun lainnya. Kemudian di dalam model pembelajaran kooperatif ini, peran guru yaitu mengamati proses belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ketergantungan positif atau positif interdependence. Untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif, setiap anggota kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Tugas tersebut itu disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Inilah hakikat ketergantungan positif. Artinya, tugas kelompok tidak mungkin bisa diselesaikan manakala ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dan semua ini memerlukan kerjasama yang baik dari masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. Selanjutnya ada partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh sebab itu, sebelum melakukan
kooperatif, guru perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima itu saling ketergantungan positif, yaitu siswa saling berkaitan dengan siswa lain dalam kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan. Pencapaian tujuan dicapai melalui upaya bersama berdasarkan prinsip aku membutuhkanmu dan kamu membutuhkanku untuk dapat mencapai tujuan. Siswa saling berbagi peran dan tugas, saling bergantung, dan keberhasilan satu orang akan menentukan keberhasilan siswa lainnya. Yang terakhir, yang keenam, akuntabilitas individu. Siswa belajar bersama, namun setiap individu dituntut untuk bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Artinya, usaha seorang siswa akan mempengaruhi usaha siswa yang lain. Setiap tujuan pembelajaran harus jelas dan dapat dimengerti oleh siswa dan ada keyakinan bahwa siswa akan mampu melakukannya. Ketika siswa berhasil mencapai tujuan dalam kelompok, siswa juga berhasil secara individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Torik. Kemudian ada yang namanya prosedur pembelajaran. Nah, di tahap yang pertama yaitu ada yang namanya tahap penjelasan materi. Nah, pada tahap penjelasan ini diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dari penjelasan materi adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Nah, pada tahap ini, guru dapat menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Bahkan kalau perlu, guru dapat menggunakan demonstrasi. Di samping itu juga, guru juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran agar proses penyampaiannya dapat lebih menarik siswa. Kemudian yang kedua, yaitu ada yang namanya belajar dalam kelompok. Pengelompokan dalam strategi pembelajaran kooperatif ini bersifat heterogen. Artinya, kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosial ekonomi, dan etnik, serta perbedaan kemampuan akademik. Nah, dalam hal kemampuan akademis, kelompok pembelajaran ini biasanya terdiri dari satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua orangnya dengan kemampuan sedang, dan satu lainnya dari kelompok kemampuan akademis yang kurang. Melalui pembelajaran dalam tim, siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar atau sharing informasi dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama, membandingkan jawaban mereka, dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat. Kemudian ada yang namanya penilaian. Di tahap penilaian ini dalam strategi pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Nah, tes atau kuis ini baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, kalau tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa. Dan tes kelompok itu akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir dari setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dengan kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerjasama setiap anggota kelompok. Kemudian yang terakhir, yaitu ada namanya pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap saling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka. Kemudian ada model-model pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Lutfia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu Team Games Turnamen atau TGT.
Slavin menyatakan bahwa metode TGT merupakan prosedur pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berkompetisi dengan kelompok lain sehingga siswa bergairah untuk belajar. Secara garis besar, tahap-tahap pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut Slavin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, guru mempersiapkan materi berikut dengan perangkat pembelajarannya. Kemudian yang kedua ada tahap penyajian. Di mana di tahap penyajian ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan memotivasi siswa dengan mengaitkan materi pokok ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tahap kegiatan kelompok, di mana siswa mengatur tempat duduknya berdasarkan kelompok yang telah ditetapkan oleh guru. Selanjutnya ada tahap turnamen akademik. Guru mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan akademik homogen dari kelompok yang heterogen dalam satu meja turnamen. Kemudian ada tahap perhitungan skor, di mana di tahap perhitungan skor ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT. Kemudian ada tahap penghargaan kelompok. Di penghargaan kelompok ini ditentukan berdasarkan rata-rata skor kelompok yang diperoleh oleh masing-masing anggotanya dengan kriteria penghargaan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT. Kemudian ada tahap penutup di mana guru mengulas mengenai materi dan soal-soal turnamen yang telah dipelajari. Selanjutnya ada model pembelajaran Jigsaw. Pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar kooperatif tipe Jigsaw ini diungkapkan oleh Lee pada tahun 1999. Teknik mengajar cooperative learning menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Next. Selanjutnya ada group investigation. Model kooperatif GI pertama kali dirancang oleh Herbert Helen. Model ini kemudian disempurnakan oleh Saran dan rekan sejawatnya di Tel Aviv University. Dalam GI, siswa bekerja melalui 6 tahapan. Keenam tahapan GI sebagaimana yang dikemukakan oleh Saran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan topik. Pada tahap ini, siswa memilih subtopik tertentu yang akan diinvestigasinya. Kemudian ada melaksanakan tugas di mana pada tahap ini, siswa dan guru akan merencanakan prosedur, tugas, dan tujuan belajar tertentu sesuai subtopik yang telah dipilih oleh kelompok. Kemudian ada melaksanakan investigasi. Pada tahap ini, siswa melaksanakan investigasi untuk mengumpulkan berbagai informasi. Selanjutnya ada analisis dan sintesis dan menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini, siswa mulai menganalisis dan mengevaluasi berbagai informasi pada tahap sebelumnya dan mulai merancang bagaimana informasi tersebut dapat disajikan secara menarik kepada teman-temannya. Kemudian ada mempresentasikan laporan akhir. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil investigasinya. Selanjutnya ada evaluasi. Pada tahap ini, siswa memberikan umpan balik terhadap tugas yang telah dikerjakan mengenai keefektifan pengalaman belajar yang telah dialaminya. Selanjutnya ada model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Pembelajaran kooperatif tipe CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung pelajaran memahami bacaan, dan seni bahasa menulis terpadu. Dalam semua aktivitas ini, siswa belajar dalam kelompok belajar yang heterogen. Semua kegiatan melibatkan siklus reguler yang melibatkan presentasi dari guru, latihan tim, latihan independen, penilaian teman, latihan tambahan, dan tes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatul.
Materi yang terakhir adalah implementasi pembelajaran kooperatif secara tatap muka dan daring. Yang pertama adalah secara tatap muka. Dalam menjalankan fungsi-fungsi KBM model kooperatif sangat ditentukan oleh beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Jadi pengajar menyampaikan seluruh indikator yang ada pada pelajaran tersebut, lalu sedikit memotivasi peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi. Jadi pengajar menyajikan informasi kepada peserta didik dengan cara demonstrasi atau bahkan lewat bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi pengajar menjelaskan pada peserta didik bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan kerjasama secara efisien. Yang keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. Pengajar membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Proses pembimbingan merupakan unsur yang penting dalam keberhasilan capaian pembelajaran. Yang kelima adalah evaluasi. Pengajar mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam adalah memberikan penghargaan atau nilai. Jadi pengajar mencari cara untuk menghargai upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Bisa diberi tambahan nilai dan sebagainya. Yang kedua ada secara daring. Untuk pelaksanaan pembelajaran kooperatif berbasis online learning disusun dalam beberapa langkah-langkah. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Siswa bergantian mengajarkan teman dalam kelompok tentang materi pelajaran yang dipelajari atau mendiskusikannya. Yang kedua, setelah siswa berdiskusi, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok dengan menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting. Karena online ya, jadi kita presentasinya melalui aplikasi maupun Google Meet itu atau Zoom Meeting. Yang ketiga, guru memberikan kuis terkait materi yang didiskusikan dan dipelajari kepada siswa secara individual dengan menggunakan aplikasi Google Form atau Quizzes. Yang terakhir adalah guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Demikian penyampaian materi pada kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 6 atas pemaparan materinya. Berikut setelah ini adalah sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand, dan kami akan mengambil 3 penanya tercepat. Ya, baik. Silakan Aji Muhammad. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Surya Saputra dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya. Misalkan kita dikasih tugas kelompok ya sama guru atau dosen. Nah, namanya tugas kelompok itu kan kita harus bekerja sama kan untuk menyelesaikan satu hal kan. Nah, kalau ada anggota kita, kelompok kita, itu susah diajak bekerja sama. Ketika kita lagi kesulitan menjawab atau mencari materi, dia itu masa bodoh gitu. Misal kalau kita udah presentasi nih, terus kita presentasi menjawab pertanyaan dari audiens, tapi teman-teman yang lain tuh nggak bantu ngejawab gitu, ngasih saran gitu ke kita buat ngejawab dari pertanyaan audiens tersebut. Malah kita doang yang ngejawabnya.
sendiri gitu. Nah, bagaimana menurut kalian dengan hal tersebut, menghadapi hal tersebut gitu? Bagaimana menurut kalian, menurut kelompok kalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Haji atas pertanyaannya. Selanjutnya, Izah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iza Anissa dari kelompok 11. Izin bertanya, menurut kalian hal apa yang melatar belakangi munculnya strategi model pembelajaran secara kooperatif? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Imadul Hamdillah, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Imadul Hamdi, kelompok 8, izin bertanya. Kalau saya tidak salah, salah satu tujuan dari model pembelajaran kooperatif ini yaitu untuk melatih skill berkomunikasi peserta didik dan juga agar menuntut peserta didik itu biar bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga, karakter peserta didik itu kan berbeda-beda, ada yang aktif, pasif, introvert, dan ekstrovert ataupun yang lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana seorang guru itu menanggapi peserta didik yang introvert? Nah, justru peserta didik yang introvert ini jika melakukan atau mengikuti metode pembelajaran kooperatif ini tentu menjadi kendala baginya. Tentu menjadi kendala bagi peserta didik yang introvert ini. Lalu bagaimana peserta guru menanggapi atau menyikapi hal tersebut? Kemudian satu lagi di bagian prinsip pembelajaran kooperatif itu ada poin A dan poin E. Itu poin A-nya ketergantungan positif dan yang poin E-nya saling ketergantungan positif. Apakah itu sama atau berbeda? Kalaupun sama, kenapa tertulis 2 kali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hamdi. Ustazah, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Pertanyaannya Iza itu apa yang melatar belakangi ini ya kalau nggak salah. Sebentar. Menurut kalian hal apa yang melatar belakangi munculnya strategi model pembelajaran kooperatif? Jadi menurut saya kan kita sebagai manusia itu kan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita kan. Kerjasama merupakan itu kebutuhan manusia yang penting bagi keberlangsungan hidup kita. Terus tanpa adanya kerjasama itu tidak akan tercapai tujuan bersama juga. Metode cooperative learning ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi kelas melalui sharing dengan teman sebaya, memecahkan masalah bersama, dan menanamkan tanggung jawab dan perkembangan sosial anak. Aktivitas belajar siswa dipacu melalui kerjasama kelompok kecil agar dapat mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan kemampuan belajar dengan pertolongan teman sebaya atau tutor sebaya. Bagaimana Izah? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih atas jawabannya Farhana dan kelompok yang mempresentasikan. Iya, sama-sama.
Ya, ada lagi? Masih mencari jawabannya. Ya mungkin sambil menunggu ya. Saya kurang enak gitu kalau Zoom diem-diem. Kayak ya mungkin ini kendala kalau PJJ ya. Nah baik, tadi terkait apa pertanyaan mengenai apa yang melandasi pembelajaran kooperatif ini ya. Tadi bagus sekali ya jawabannya, salah satunya adalah karena kita semua dalam makhluk sosial gitu ya. Jadi bagaimana kita harus dapat bekerja sama itu harus selalu dibina gitu ya, terutama di dalam kelas-kelas pembelajaran gitu. Nah ini ada yang menyatakan bahwa sebenarnya pembelajaran kooperatif ya, cooperative learning itu ya seharusnya bisa diterapkan dalam semua proses pembelajaran gitu. Nah, pembelajaran kooperatif ini ya tidak hanya sekedar belajar kelompok ya atau mengerjakan tugas kelompok gitu ya. Karena kan biasanya kalau mengerjakan tugas secara bersama-sama atau kelompok itu biasanya ada apa dalam tanda petik one man show gitu ya. Ada misalnya satu atau dua orang saja yang paling aktif begitu ya, yang semuanya dia yang tahu gitu ya, dan yang lainnya cuma ngikutin aja ya. Nah, memang dilandasi dari kerjasama tersebut ya, namun pembelajaran kooperatif ini ya lebih dari belajar kerjasama ya atau belajar kelompok tersebut. Kenapa ya? Karena tadi tuh ada apa namanya ya, kalau tanggung jawab individunya gitu ya. Ada tugas yang harus tetap dikerjakan oleh masing-masing peserta didik gitu ya. Jadi semuanya mendapatkan tagihan atau kewajiban yang tetap harus dia selesaikan secara mandiri begitu. Ya, selain tentunya di situ dinilai bagaimana interaksi di dalam kelompok tersebut begitu ya. Dan ada juga tentunya di situ makanya tadi prinsipnya salah satunya adalah tentang yang ketergantungan positif ya, dalam arti bahwa semuanya itu saling bergantung. Misalnya kalau Aji tidak mengerjakan, maka kelompoknya itu tidak akan bisa selesai begitu. Ya, jadi semuanya apa namanya harus bisa saling bergantung gitu ya. Jadi ibaratnya semuanya di satu mobil yang sama gitu supaya bisa pergi jauh ya, semuanya harus melakukan tugasnya dengan baik sampai berhasil menuju tujuannya bersama gitu. Ini mau dijawab lagi tadi pembahasan apa pertanyaannya dari Aji dan Imadul Hamdi ya, tentang kalau misalnya ada yang apa tuh introvert gitu ya, kemudian kalau ada yang dia nggak aktif gitu ya. Ini Aji bertanya apa curhat Aji? Bertanya sih. Curcol ya, itu memang hal-hal yang tidak bisa dihindari ya. Nah, maka nanti sebagai seorang guru ya apa strateginya untuk mengantisipasi kalau ada kejadian atau situasi seperti yang ditanyakan oleh Aji dan Imadul Hamdi ini, kurang lebih hampir sama ini ya kendala di dalam pembelajaran kooperatifnya. Silakan dijawab terlebih dahulu kelompok 6 atau teman-teman yang lain pun yang bukan pemakalah boleh berpendapat ya. Jadi bukan kita lagi menguji kelompok apa yang presentasi gitu. Jadi semuanya juga boleh berpendapat ya. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Aji Muhammad. Kalau misalnya kita dikasih tugas kelompok gitu, harusnya di dalam sebuah kelompok itu ada kerjasama. Terus ada satu atau mungkin ada anggota lain yang nggak peduli, terus ketika adanya presentasi menjawab pertanyaan dia nggak ikut berpartisipasi untuk bantu menjawab. Bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan, yang pertama itu membangun komunikasi. Setelah dibuat sebuah kelompok itu pastinya kan ada
pastinya kan kita membuat sebuah grup gitu. Nah, di dalam sebuah grup itu usahakan diadakannya interaksi antar teman sekelompok. Misalnya setelah dibuat sebuah grup itu ucapin salam atau perkenalan juga boleh. Agar semua teman sekelompok itu aktif. Kemudian yang kedua, melibatkan dalam pembagian tugas. Jadi setiap anggota itu diberikan sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada jangan segan untuk menegur. Jadi ketika ada satu atau anggota lainnya yang nggak mau kerjasama, usahain untuk kita menegurnya atau menasehatinya. Itu saja dari saya. Apakah terjawab, Haji Muhammad? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Ada lagi? Torik ya? Torik atau siapa tadi? Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Imadul Alhamdulillah dari kelompok 8. Bagaimana seorang guru menyikapi peserta didik yang introvert? Yang justru ini dalam penerapan metode kooperatif ini malah menjadi masalah bagi peserta didik tersebut. Nah, kalau dari saya, cara dari guru untuk mengatasi murid introvert itu yang pertama, yaitu memperkenalkan lingkungan sekitar kepada murid. Karena anak introvert itu dia memiliki kecenderungan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, maka ini peran guru mengajak mereka untuk berkenalan dengan lingkungannya secara bertahap. Kemudian yang kedua yaitu beri murid kebebasan memilih. Karena anak introvert itu cenderung akan menerima apa saja yang diberikan atau dipilihkan oleh orang lain. Nah, jika kebebasan ini dibiarkan, anak dapat kehilangan inisiatifnya. Maka untuk itu, cobalah berikan mereka kesempatan untuk memilih. Kemudian yang ketiga yaitu dorong mereka agar berani untuk tampil. Guru harus membantu anaknya untuk lebih berani dan keluar dari zona nyamannya dengan memberikan kepada mereka itu kesempatan untuk tampil. Mendorong mereka itu bukan berarti memaksakan. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan bakat murid. Biasanya anak introvert itu lebih senang menjadi orang di balik layar. Jadi berikanlah mereka tuh orang-orang introvert itu untuk kesempatan untuk menekuni dan mengembangkan apa yang diminatinya. Hal ini akan menjadi kunci bagi guru untuk membantu anak introvert. Kemudian, cara guru yang kepada anak introvert yaitu berikan mereka itu pujian. Anak introvert tuh mungkin cenderung jarang mengungkapkan keinginan dan harapannya secara terbuka. Namun, mereka tetap saja anak yang akan senang jika prestasinya dibanggakan dan diberikan pujian. Jadi seorang guru tuh harus memberikan pujian dan penghargaan kecil untuk setiap pencapaian murid. Berikan pujian ini dapat membantu anak introvert membangun kepercayaan dirinya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Imadul Alhamdulillah. Di bagian prinsip pelajaran kooperatif tuh poin A sama poin E sama atau gimana? Jadi ini mungkin untuk koreksi bagi kelompok kita, emang karena tercatat 2 kali, jadi mohon maaf sebelumnya karena ketidaktelitian kelompok kami dalam menyusun makalah. Itu aja jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih dan kelompok yang presentasi. Sama-sama. Baik, berarti sudah terjawab semua ya tentang yang bagaimana tadi mensiasati ya kalau ada anggota kelompok yang kurang aktif dan juga yang
introvert ya. Nah, tadi bagus sekali jawabannya ya. Salah satu caranya kalau yang kalau ada anggota yang tidak aktif ya, itu tentu perlu komunikasi yang baik. Nah, maka nanti peran kita sebagai seorang guru tentunya ya mengawasi ya, tetap mengontrol meskipun sudah ada dibentuk kelompok ya. Nah, guru juga harus aktif melihat bagaimana aktivitas di kelompok masing-masing peserta didiknya begitu ya. Nah, kemudian tadi kalau ada peserta didik yang introvert, nah ini kan juga tentu perlu kita fasilitasi ya sebagai seorang guru, kita sebagai fasilitator ya tentunya bisa menyediakan ya kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya gitu. Namun di lain itu tentu kita perlu memberikan juga istilahnya ya, mungkin motivasi atau gambaran dan seterusnya gitu ya. Mungkin karena ini kan lebih ke karakteristik masing-masing ya individu yang akan berbeda-beda gitu. Ada yang memang orang yang suka tampil gitu ya, suka bicara gitu ya, dan juga gaya belajarnya juga akan berbeda-beda gitu. Namun jika kita misalnya sebagai seorang guru sudah merumuskan suatu kegiatan pembelajaran yang semuanya harus aktif gitu ya, maka ya ini juga menjadi bagian dari peserta didik tersebut ya untuk mau juga menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Karena kan pembelajaran ini ya belajar adalah proses perubahan ya dari yang awalnya kita mungkin malu atau takut mengungkapkan pendapat. Nah, kita di dalam proses pembelajaran harus bisa merubah itu ya, minimal sudah tidak gugup lagi ya atau sudah berani mengungkapkan pendapat dan seterusnya begitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau menambahkan dari teman-teman? Ya, kalau di dalam kooperatif ini tadi ada juga yang menyampaikan bahwa di sini harus memupuk ya keterampilan mendengarkan ya. Jadi ada dibilangnya keterampilan mendengarkan. Kenapa? Karena ada misalnya mungkin ini diartikan sebagai tadi untuk mampu ya menerima pendapat dan juga pandangan orang lain. Jadi kita harus juga mampu misalnya bisa ya memahami dan juga menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan selalu kita ingin didengar, tapi juga bisa juga menghargai pendapat orang lain ya. Tentu ini untuk tujuannya ya bisa tadi menyelesaikan tujuan dari tugas kelompok yang diberikan oleh guru begitu. Nah, teman-teman di sini ya, kenapa pembelajaran kooperatif ini menjadi penting sekali gitu ya? Karena di sini pembelajaran kooperatif, kalau kita misalnya nanti akan menyimak dari model-model pembelajaran yang kita bahas ya pada mata kuliah ini, di situ ada prinsip-prinsip kooperatifnya juga gitu. Jadi kooperatif ini ya bisa diintegrasikan dengan model pembelajaran yang lain gitu. Tentu ini juga dilandasi ya dari tadi kompetensi abad 21 ini kan salah satunya adalah collaboration ya. Jadi di mana kita semua peserta didik ini memiliki keterampilan untuk mampu ya bekerja sama dengan banyak orang begitu. Jadi sekarang pembelajarannya juga dibuat ya supaya semuanya bisa bekerja sama dengan baik begitu. Jadi tentu tadi dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang saling ketergantungan positif begitu ya, di mana semuanya itu harus bisa saling bekerja sama gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya hanya satu orang yang bekerja dan yang lainnya hanya menerima gitu. Nah, semuanya harus bisa aktif ya. Kemudian juga ada meskipun tadi kerja kelompok ya, tapi tetap juga ada misalnya reward ya atau pemberian pengakuan ya terhadap masing-masing peserta didiknya gitu. Misalnya dari kelompok ini siapa anggota yang paling
nanti gurunya bisa memberi kategori-kategori itu ya. Selain misalnya grup terbaik, grup teraktif, grup yang paling ceria dan seterusnya gitu. Jadi semuanya tetap diberikan penghargaan secara kelompok dan juga diberikan tadi penghargaan secara individu gitu. Jadi dari situ ya siswa ya atau peserta didik bisa saling berlomba-lomba ya untuk menunjukkan keahliannya mereka begitu. Dan juga prinsip selanjutnya dalam pembelajaran kooperatif ini adalah partisipasi yang sama dan setara di semua anggota kelompoknya gitu. Jadi semuanya harus bisa berpartisipasi aktif ya. Dan itu juga semua interaksi pembelajarannya harus dilakukan secara bersama-sama begitu. Nah, tadi kelompok ini tadi membahas ada empat metode pembelajaran kooperatif dari yang Teams Games Turnamen, kemudian ada Jigsaw, kemudian Group Investigation ya, dan juga ada yang apa tuh tadi namanya agak susah ya disebutnya. Pokoknya intinya itu membaca dan menulis bersama secara kelompok ya. Apa bahasa Inggrisnya harus buka catatan dulu tuh. Ya, cooperative integrated reading and composition ya. And composition itu berarti menulis ya. Jadi bagaimana pembelajaran membaca itu ya sebentar dilakukan secara kelompok dan kemudian mengeluarkan ya produk ya seperti tulisan dan esai, poster atau kita bisa juga dilakukan dengan bercerita. Ya, sebentar saya izin sebentar ya teman-teman ya. Ya, baik, mohon maaf ya. Ini kalau di rumah ada aja ini gangguannya. Ya, itu jadi teman-teman ya tentang model pembelajaran kooperatif ya. Jadi pada dasarnya pembelajaran kooperatif ini juga dapat diintegrasikan ya atau digabung dengan model pembelajaran yang lain gitu. Karena tentunya pendekatan kooperatif ini ya menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan ya di dalam pembelajaran abad 21 ini gitu. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau dikomentari teman-teman.
Apa sudah jelas? Ini pembahasan mengenai model kooperatif dan sebelumnya tentang saintifik ya. Kalau ditanya mana Bu yang lebih bagus gitu, itu bagaimana jawabnya? Tentu tidak ada yang dibilang lebih bagus ya, atau mana yang lebih efektif gitu. Ini tentu tidak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Tapi tentu semuanya memiliki keunggulannya dan juga memiliki kekurangannya. Nah, itu semua ketika kita memilih suatu metode pembelajaran ya, tentu harus disesuaikan dengan apa. Yang paling penting adalah dengan tujuan pembelajarannya, disesuaikan juga dengan karakteristik siswanya gitu ya. Dengan demikian baru kita dapat mengukur ya apakah metode pembelajaran ini efektif atau tidak gitu. Maka kalau teman-teman sudah sering baca artikel atau baca skripsi atau penelitian kakak kelasnya, di situ akan banyak uji coba terhadap suatu metode pembelajaran begitu ya. Maka dari sekarang ya teman-teman pahami betul itu apa maksudnya dari metode-metode pembelajaran ini gitu. Ya, selain nanti akan dibahas lagi ya dan akan dipraktekkan di mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Nah, ini juga bisa dijadikan landasan teman-teman ketika mungkin ingin skripsi atau ingin menulis karya ilmiah dan seterusnya gitu ya, karena concern kita adalah di pembelajaran gitu. Jadi silakan nanti baca misalnya Jigsaw di dalam penerapan pembelajaran bahasa Arab gitu. Jigsaw di dalam penerapan qiraah, kalam, kitabah dan seterusnya itu akan menarik sekali begitu ya. Nah, terutama kalau yang di itu yang tadi CIRC ya di CRIC yang di Cooperative Integrated Reading and Composition, kalau ini saya lihat masih belum banyak yang menerapkan gitu ya. Kalau Jigsaw ini sudah banyak ya, mungkin karena kalau Jigsaw mungkin dari namanya mudah disebut dan juga agak unik ya. Kalau Jigsaw ini kan dia kooperatif ya, cooperative learning yang ada kelompok asal dan kelompok ahli gitu. Dan ini memang kalau diterapkan langsung di dalam pembelajaran, terutama kalau misalnya tidak PJJ ya, kalau sudah tatap muka itu menarik sekali gitu, karena akan ada siswa bisa bergerak ya, pindah-pindah dari kelompoknya mereka kemudian ke kelompok ahli dan seterusnya, itu akan meriah sekali jadinya pembelajarannya gitu. Nah, oke ya, baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan begitu ya. Saya ingin bertanya. Ada yang mau tanya, siapa? Mudrika. Iya, Mudrika, silakan. Kan kalau ada pengakuan tim ya tadi Ustazah. Yang bilang itu ini pengakuan tim itu sebagai seorang guru itu kita memberikan penghargaan gitu atau apresiasi kepada kelompok itu. Nah, kembali kepada yang tadi kan di dalam kelompok itu kan beda karakter. Ada yang introvert, ada yang nggak bercampur tangan dalam mengerjakan itu. Nah, itu sebagai seorang guru itu kita menilai kelompoknya itu untuk kan sebagai seorang guru kan mengapresiasi kelompok itu kan. Nah, untuk dalam kriteria penilaiannya itu seperti apa sebagai seorang guru? Terus apa sebagai seorang guru tuh perlu tahu tentang apa yang terjadi di dalam kelompok itu? Misalkan ada sebuah kelompoknya, semua anggota kelompoknya yang nggak ikut campur tangan dalam hal mengerjakan itu, apakah seorang guru harus tahu tentang hal itu, Ustazah? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Lebih mendetail lagi tentang bagaimana nanti penerapan di dalam yang tadi groups ya, terutama tadi yang kalau sedang games dan lain sebagainya ya. Jadi tentu ini nanti harus disiapkan tadi rubrik penilaiannya gitu, penilaian secara kelompok dan juga penilaian secara individu ya. Kalau misalnya ditanya apakah kita harus tahu apa yang ada di dalam kelompok itu mungkin ya. Nah itu kita tetap harus tahu juga gitu kan, karena nanti ya ini teknik sih ya, bisa sama atau mungkin bisa beda sesuai nanti dengan kebutuhan di dalam kelasnya masing-masing ya. Tapi yang paling penting itu ya tetap ada skor
perkembangan individu gitu. Jadi kita bisa melihat individu ini ya penilaian dari apa? Mungkin dari keaktifannya, dari pengerjaan tugas yang diberikan kepada dia gitu, sikapnya terhadap kelompoknya dan seterusnya, itu menjadi penilaian individu begitu ya. Dan kita tetap harus tahu ya. Karena biasanya kalau misalnya pengerjaan kelompok itu kan tidak cukup hanya dalam satu pertemuan gitu ya. Bisa mungkin dikerjakan dalam 1 minggu gitu ya, diberikan tugasnya. Nah, itu biasanya ada dibuat jurnal ya. Mereka harus menulis jurnal kelompoknya gitu. Jadi masing-masing anggota kelompok akan menulis misalnya apa kendala yang dihadapi dari kelompoknya. Nah, kita sebagai seorang guru bisa memahaminya dari jurnal tersebut. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, nah itu bisa saja diklarifikasi kepada anggota kelompoknya dan seterusnya, begitu ya. Nah, nanti selain itu ya, selain tadi membuat rubrik penilaian individu dan juga jurnal perkembangan komunikasi ya istilahnya, terus ada juga dibuat rubrik ya misalnya tingkat penghargaan kelompok gitu. Jadi misalnya kelompok yang mendapat berapa poin itu dihargai sebagai apakah misalnya baik sekali gitu ya, atau cukup ya, dan seterusnya. Itu semuanya disesuaikan ya dengan tujuan pembelajarannya begitu. Nanti kita mungkin ya paling bisa melihat contoh-contoh yang ada dari rubrik penilaian dan kita tinggal memodifikasi dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita ya. Karena kalau di sini tidak ada format yang baku yang bisa kita ikuti gitu ya, karena harus disesuaikan. Dan penilaiannya pun ya harus tadi mencakup yang tiga aspek ya, aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya, seperti itu. Gitu ya, Mudrika ya? Ya, Ustazah, syukron. Afwan ya. Silakan yang lain. Nah, karena itu nanti kalau misalnya sudah aktif ya menjadi guru atau mungkin praktek mengajar di sekolah ya, penting sekali kita untuk mengetahui karakteristik siswanya begitu ya. Bagaimana kita mengetahui, bukan kita baru di sekolah itu baru gitu ya. Salah satunya ya dengan berkomunikasi ke guru pamong dan juga ke guru kelasnya gitu ya, untuk memahami ini karakteristik siswanya seperti apa. Ya, kemudian mungkin juga kita pahami ya tingkat kemampuan mereka di dalam pembelajaran bahasa Arab terutama ya. Nah, itu untuk apa? Untuk kita bisa istilahnya ya, menyusun strategi pembelajarannya. Apakah misalnya dibagi kelompoknya terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, Bu, apakah kelompok itu misalnya pembagiannya dari siswa saja, atau dibagi berdasarkan absen, atau dibagi oleh gurunya langsung, yaitu itu boleh-boleh saja, silakan ya. Tinggal nanti tujuan pembelajarannya apa, targetnya apa sih sebenarnya gitu. Namun perlu juga misalnya ada juga baiknya dibagi misalnya berdasarkan absen, dibagi berdasarkan kesukaan mereka, atau mereka yang membagi kelompok sendiri dan seterusnya, atau random saja, itu juga bisa disiasati ya, tergantung nanti kebutuhan pembelajarannya seperti apa. Ya. Ada lagi? Silakan. Ustazah, afwan. Ada yang bertanya tapi jaringannya kurang maksimal. Oh iya. Jadi Anda bacain ya, Ustazah. Oh iya, dari chat atau dari WA? Iya, dari misalkan Ustazah ada grup kelompok itu kan ada yang dibuatin oleh guru itu masing-masing ya. Nah, itu cara pembagiannya agar adil itu gimana? Terus kan ada beberapa siswa yang merasa pembagian itu tuh tidak adil gitu dalam pembagian kelompok itu. Nah, jadi gimana guru itu mengerti tipe-tipe siswanya masing-masing supaya pembagian kelompoknya itu terasa adil gitu, Ustazah? Ya, ini memang sulit kalau diminta keadilan. Ya, karena mungkin ada juga yang ngerasa anak muridnya, oh saya lebih serek sama dia, Bu, gitu kan. Saya maunya sama dia gitu. Ya, itu biasa, hal yang lumrah gitu ya. Namun yang perlu kita
atur ya, setidaknya kita bisa lihat dari nilainya mereka, dari keaktifan sehari-hari gitu. Nah, kemudian dari situ dicampur ya. Minimal di dalam satu kelompok itu ada yang paham gitu ya, ada yang mengerti sekali pembelajarannya, ada yang mungkin masih kurang paham digabung, ada yang mungkin bisanya dia pintar bicara dan seterusnya gitu ya. Itu tetap harus memperhatikan tadi apa namanya? Keberagaman anggota kelompoknya begitu. Nah, nanti kan kita lihat perkembangannya apakah misalnya si A di dalam kelompok ini dia berkembang atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak berkembang kita tanyakan apa kendalanya di dalam kelompoknya. Maka itu tadi fungsi dari jurnal kelompok gitu ya. Supaya kita bisa tahu misalnya oh saya kurang nyaman dengan si ini gitu kan. Nah, kita cross check kenapa kurang nyamannya di mana gitu ya. Misalnya dia mengintimidasi saya gitu misalnya ya, atau kenapa dan seterusnya kan kita nggak tahu ya bagi anak-anak tingkat SMP SMA itu kan ya ada banyak dramanya gitu ya. Nah, itu tentu kita apa namanya bisa mensiasati gitu ya. Nah, tapi ya minimal ya jangan sampai dirombak anggota kelompok kalau tujuan pembelajarannya belum selesai. Nah, karena di sini kita ingin memberikan pemahaman kepada para peserta didik ya. Misalnya dalam kondisi bagaimanapun ya, kita harus bisa apa namanya tadi bertanggung jawab gitu ya, menyelesaikan tugas di kelompoknya ya, suka atau tidak suka. Ya, maksudnya nyaman atau tidak nyaman dengan anggota kelompoknya. Karena ini kan proses pembelajaran gitu ya, supaya nanti di masyarakat kalau sudah lulus sekolah gitu ya, ini harus memahami misalnya bahwa di dalam dunia kerja misalnya atau di masyarakat kita akan bertemu dengan bermacam-macam karakter orang gitu ya, dan kita tentu tidak bisa menghindari kan, tapi harus bisa bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan baik ya. Maka ada baiknya juga nanti di awal misalnya mau membentuk pembelajaran secara kooperatif ini ya diberikan pemahaman kepada para siswa gitu. Kenapa ya misalnya Bapak atau Ibu guru membagi kelompok seperti ini begitu ya. Nah, tujuannya apa sih pembelajaran kooperatif ini gitu kan? Ya, salah satunya tentunya selain untuk pembelajaran konten materinya ya di situ tujuan pembelajaran secara kooperatif ini ya untuk meningkatkan tadi hubungan sosial, bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dan seterusnya. Seperti itu ya, Mudrika dan teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Ada lagi? Silakan. Apa sudah jelas semuanya? Dari pemakalah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, berarti kalau tidak ya gimana Rizka Etorik ya? Izin itu menambahkan jawaban Aji yang tadi. Iya, silakan. Jadi kalau menurut saya dari pertanyaan Aji itu guru tuh harus sering mengevaluasi. Dalam artian harus sering memantau perkembangan setiap kelompok gitu. Jadi kan kalau misalnya ada kelompok nih yang misalnya yang kerja cuma itu aja, guru itu bisa memberikan punishment kepada orang yang tidak mau bekerja sama. Orang seperti itu, Aji. Ya, Tarik, terima kasih. Ya, betul sekali tadi ya tambahan dari Torik ya.
Jadi kita juga perlu melakukan evaluasi ya secara berkala untuk melihat perkembangan dari kelompok siswa tersebut ya. Baik, silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk pembahasan hari ini. Iya, Lutfia ngangguk atau ngangguk? Iya, itu ya kan saya perlu responnya ya teman-teman. Apakah sudah cukup atau masih ada yang mau bertanya? Gitu. Ya kalau sudah cukup berarti kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Kita beri applause untuk kelompok 6 ya atas pematerinya ya, pembahasannya hari ini baik sekali, makalahnya juga sudah bagus ya. Sudah lengkap, PPT-nya juga jelas dan seterusnya. Baik, jazakumullah khairan. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan Rabu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Saya secara pribadi mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti Ramadannya lancar, sehat-sehat selalu, tetap semangat ya. Nah, ini kita di jam terakhir ya. Mudah-mudahan tetap kuat puasanya. Iya, pokoknya saya kurang tahu mungkin kalau jadwal kalian agak sulit ya karena kelasnya beda ya, kelas gabungan ini ya, kelas AC gitu ya. Baik, silakan. Silakan. Maksud saya kalau misalnya ada mau ubah jam lebih awal di lain hari juga tidak apa-apa karena supaya lebih fleksibel. Tapi kalau selesai jam 4 sih masih aman insya Allah. Baik, jazakumullah khairan, ila liqa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.